Iya. Nah, jadi begini, insya Allah pada tataran atas itu ya mereka sebenarnya relatif aman. Relatif ya katakanlah bisa berkomunikasi, bisa berkoordinasi. Tapi begitu tataran bawah memang ya inilah yang kadang-kadang ya justru berbangga dengan kelompoknya, berbangga dengan benderanya. Ya itu sesuatu fakta juga yang ada. Dan kemudian ya juga apa ya? Ya saya jadi geli nih ya. Yang memang jauh dari yang namanya berwawasan keislaman maksudnya ya. Nah, ternyata ya memahami Islam itu kan ya memang sejatinya dituntut memahami aspek-aspek yang ada dalam Islam. Ya tadi kita sudah nyebut di zaman Nabi aku begini. Iya memang di zaman Rasulullah ya memang ya Ansarnya kan Muhajirin Ansar kan orang-orang yang memang ya justru dalam keseharian mereka bersama Rasulullah. Iya. Nah begitu turun ke bawah, ya inilah semakin jauh, ya sehingga ya memang ya kualitas itu juga semakin berkurang. Nah bayangkan orang yang memang jauh dari memadai wawasannya, kepahamannya, kemudian bergaya pasti aja. Ini kan memang berbahaya akhirnya. Ini kan berbahaya. Nah ini nih bisa jadi ada pada jajaran pemandu ya, tapi pemandu ya mudah-mudahan ya memang ya gimana ya mudah-mudahan bukan yang menentukan lah ya. Kalau yang juga menentukan dalam sebuah pergerakan atau kelompok ya memang sangat berbahaya ya kalau itu penentu ya. Nah penentu ya tapi ya itu tadi tidak berwawasan yang memadai, akhirnya yang ada adalah kekakuan. Saya akan mencontohkan. Begini orang mengatakan, misalnya ya, dengan kita benar-benar menegakkan sholat, yang lain-lainnya pasti akan beres. Ya ini kan perlu penjelasan kan, ini kan perlu bayan kan. Lah sehingga yang ditangkap oleh si awam, dia ya pokoknya sholat, sehingga hal-hal lain ya kita ada urusan dengan politik, kita ada urusan dengan ya ekonomi Islam, akhirnya tidak dianggap apa-apa. Ini salah, yang salah bukan salah, tapi salah memahamkan sholat itu memang nomor satu, tapi bagaimana mendudukkan sholat ini sebagai nomor satu. Ya ini kan kadang-kadang tidak tuntas. Ini satu contoh. Dan ini diwakili oleh kelompok tertentu. Nanti kelompok yang lain ya justru ya yang suka main ponis ya ini ustadz syubhat tidak layak didengar. Jadi sekarang ada pengelompokan ini ustadz syubhat, ini ustadz yang meragukan, ini ustadz yang tidak jelas, tidak layak didengar. Ya umat begitu diwanti-wanti dengan hal-hal yang seperti itu ya yang memang juga menelan mentah-mentah, ya akhirnya ya ikut arahan ustadz, jangan didengar ustadz itu, ini ustadz yang tidak jelas. Yang jelas siapa? Yang hanya kelompok mereka. Nah ini kan ya, tapi begini Pak Asep, Islam itu hanya memberikan semacam jaminan. Rasulullah ya yang mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Tetap akan ada segelintir umatku yang berdiri tegak di atas kebenaran. Mudah-mudahan bukan di atas kelompok ya. Mudah-mudahan bukan di atas kelompok, tapi kebenaran yang memang ya sumbernya adalah Al-Qur'an, As-Sunnah ya. Dimanapun, nah sabda Rasulullah kan, anna wajadaha fa huwa haqqu biha. Dimanapun kebenaran itu kamu dapatkan, kamu paling berhak sebenarnya untuk mengambil kebenaran itu. Bisa jadi di sini ada kebenaran, ambil. Sini ada kebenaran, ambil. Sini ada kebenaran. Kan itu ya. Ya, kan itu. Ya, Pak Asep, makasih diperkaya semuanya juga makasih. Ya. Ini ya memang ya bahasan ya sekali lagi yang memang
bisa dipersempit, bisa diperluas ya, tapi untuk tentu membuat tuntas memang tidak akan pernah tuntas-tuntasnya ya. Namun demikian kewajiban kita untuk ya justru bagaimana ya menjelaskan hal-hal yang seperti ini, mendudukkan hal-hal yang seperti ini, sehingga kita harapkan ya paling tidak orang bisa mengurangi kekakuan, mengurangi fanatisme, mengurangi ya justru merasa paling benar sendiri. Ya itulah ya, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.